Perkenalkan, nama saya Bebrina Musiana dengan NIM F1C422063 dengan prodi biologi akan memaparkan materi fisika dengan judul pengukuran dengan dosen pengampu Yoza Fendriani SPD MS. Sekilas tentang pengukuran. Lord Kelvin William Thomson mengatakan, bila Anda bisa mengukur apa yang Anda amati dan mengekspresikannya dengan angka, Anda harus tahu tentang sesuatu hal itu, tetapi ketika Anda tidak dapat mengungkapkannya dalam angka, maka pengetahuan Anda sedikit dan tidak memuaskan. Besaran dan satuan. Pengukuran dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diukur, yang memiliki nilai dan satuan. Besaran fisis dapat mencakup berbagai besaran seperti panjang, waktu, temperatur, massa, kuat arus listrik, kecepatan, percepatan, gaya, dan masih banyak besaran fisis yang lainnya. Sedangkan satuan adalah sebagai pembanding atau patokan dalam pengukuran terhadap suatu besaran dan merupakan nama atau istilah yang diberikan untuk mengukur besaran tersebut. Lalu pada slide selanjutnya, besaran pokok dan satuan standar. Ada 7 besaran pokok yang cukup banyak dan cukup banyak besaran lain yang dapat diturunkan dari besaran pokok yang disebut besaran turunan. Nama besaran, simbol besaran, satuan, simbol satuan, dan dimensi ketujuh besaran pokok tersebut dapat dinyatakan sebagai pada tabel berikut ini. Sedangkan pada besaran turunan ini adalah besaran fisis yang terdiri dari 2 atau lebih besaran yang dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Jadi di slide ini terdapat tabel yaitu besaran turunan. Dapat dilihat dan diamati tabel berikut. Dimensi dan analisis dimensi. Berlandaskan dari 7 besaran pokok yang menurut standar SI tersebut, ketujuh besaran pokok memiliki dimensinya masing-masing. Dengan ketujuh dimensi dasar ini, maka dimensi sembarang besaran dapat ditelusuri. Namun, untuk mengetahui dimensi suatu besaran turunan, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui formulasi dan satuan besaran fisis tersebut. Jenis satuan untuk satuan besaran fisis tersebut disebut dimensi. Sedangkan cara untuk menentukan jenis satuan dari satuan besaran turunan dinamakan analisis dimensional. Di bawah merupakan contoh yang terdapat pada dimensi. Di bawah itu ada percepatan, gaya, dan juga momentum. Pada percepatan kita tahu kalau rumusnya itu F per T. Untuk F itu adalah meter per sekon, lalu untuk T adalah sekon. Maka meter itu dimensinya L dan sekon adalah dimensinya S karena dia sama-sama per, jadi dikalikan ke bawah itu jadi T kuadrat, maka dimensi pada percepatan itu L per T kuadrat. Lalu untuk gaya kita tahu rumus gaya adalah F sama dengan M kali A. Untuk M adalah kilogram, maka untuk percepatan A adalah meter per sekon kuadrat. Kilogram adalah massa yang dimensinya adalah M, lalu meter per sekon kuadrat itu adalah L per T kuadrat, maka dimensinya T kuadratnya naik ke atas jadi MLT kuadrat. Lalu untuk momentum yaitu ada P sama dengan MV, kilogram dikali meter per sekon. Kilogram dimensinya M, meter dimensinya L, dan sekon dimensinya T, maka T-nya naik ke atas jadi dimensinya adalah MLT. Pengukuran dan alat ukur. Pengukuran adalah suatu kegiatan yang dilakukan terhadap suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang bersesuaian dengan objek yang diukur. Sedangkan mengukur adalah membandingkan suatu objek yang akan diukur dengan suatu alat yang dianggap sebagai ukuran standar. Selanjutnya ada mistar atau penggaris, digunakan untuk mengukur panjang maupun lebar suatu benda, juga untuk menggambar garis. Lalu ada jangka sorong. Dengan menggunakan jangka sorong, kita dapat mengukur diameter suatu pipa, baik bagian dalam maupun bagian luar. Pembacaan pada jangka sorong secara umum tekniknya sama dengan pembacaan pada mikrometerskop. Hanya saja besar kecilnya skala yang berbeda. Untuk jangka sorong, ketelitiannya itu 0,1 mm, sedangkan pada mikrometerskop itu adalah 0,01 mm. Nah,
untuk membaca pada pembacaan hasil pengukuran untuk mikrometer skop seperti gambar di bawah ini contohnya. Di sana yang skala utama adalah skala yang panjang, yang mana bagian atas dari skala yang kecil, sedangkan skala yang kecil yang di bawah itu adalah skala nonius. Untuk membacanya itu, skala utamanya kita perhatikan garis yang berhimpitan dengan garis yang ada di bawah, yaitu skala nonius menghasilkan garis lurus. Dapat dilihat bahwa garis yang lurus itu berada di skala 335, dan yang di bawahnya untuk skala nonius itu adalah tepat berada di angka 8. Lalu 8 dikali 0,1 yaitu 0,8, dan dijumlahkan hasilnya ke skala utama yaitu 335. Jadi hasil dari pengukuran pada contoh gambar ini adalah 335,8. Selanjutnya ada mikrometer skop, merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda yang berukuran kecil. Alat ini digunakan banyak di laboratorium fisika, dan juga alat ini berfungsi untuk mengukur suatu atau benda yang memiliki ketebalan yang cukup tipis. Alat ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Di bawah ini merupakan contoh dari mikrometer skop. Untuk membaca mikrometer skop itu kita dapat melihat skala utama dan juga skala noniusnya. Di bawah ini skala utama adalah seperti penggaris, seperti skala yang panjang, itu adalah skala utama. Lalu skala nonius adalah yang dapat diputar, yaitu yang kecil berurutan yang ke bawah. Untuk membacanya adalah kita lihat angka berapa yang ditujukan pada skala utama pada segaris dengan skala nonius. Untuk skala utama kita dapat hitung bahwa itu ada berhenti di angka 8, lalu di skala noniusnya itu berhenti di angka 8 juga setelah angka 5, 6, 7, 8. Lalu untuk skala nonius itu dikalikan dengan ketelitian mikrometer skop, lalu dijumlahkan dengan skala utamanya. Dapatlah hasil dari ketebalan suatu benda yang kita ukur. Selanjutnya ada pengukuran massa. Massa merupakan salah satu sifat fisik dari suatu benda yang secara umum dapat digunakan untuk menggambarkan banyaknya materi yang terdapat dalam suatu benda. Ada perbedaan antara berat dan massa, yaitu berat W merupakan hasil kali antara massa dan juga kecepatan gravitasi bumi. Selanjutnya adalah pengukuran waktu. Waktu dapat diukur dengan menggunakan macam-macam alat ukur waktu seperti ROG dan stopwatch. Besaran untuk waktu adalah sekon. Lalu ada pengukuran suhu. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Prinsip kerja termometer ada bermacam-macam. Lalu untuk satuan dalam pengukuran termometer atau yang dimaksud dengan suhu adalah Kelvin. Yang terakhir adalah cara melaporkan hasil pengukuran. Yang pertama, angka penting, yaitu menghindari kekeliruan. Sebaiknya setiap menyatakan suatu hasil pengukuran untuk selalu menyertakan nilai ketidakpastian pengukuran. Sebuah pengukuran akan menghasilkan hasil ukur dengan sejumlah digit tertentu. Banyaknya digit yang dapat dituliskan disebut angka penting, dan itu semua bergantung pada presisi dari sebuah alat ukur. Lalu yang selanjutnya yang kedua, aturan angka penting untuk perhitungan. Digit angka tanpa koma adalah angka pasti, sedangkan angka yang tidak pasti adalah beberapa angka yang berada di belakang koma dan dapat dinaikkan menjadi satu satuan. Namun, dengan syarat angka tersebut harus lebih dari 5. Yang ketiga yaitu aturan pembulatan angka. Pembulatan adalah upaya untuk memenuhi penulisan yang sesuai dengan aturan penulisan angka penting. Sekian dari video pemaparan materi dengan judul pengukuran dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih.